Assalamualaikum, hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Yati Wahyati. Di video kali ini aku mau berbagi resep jajanan atau dessert kekinian yang bikinnya sangat mudah. Rasanya enak banget, garing dan renyah di luar tapi lembut, legit dan lumer di dalam. Asli enak banget. Selain itu tampilannya juga unik dan menarik. Selain cocok untuk ide cemilan, kue ini juga cocok banget untuk ide jualan. Yang penasaran bagaimana resep dan cara membuatnya? Ikuti videonya sampai selesai. Yang suka dengan video ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dulu ya. Dan tanpa berlama-lama yuk langsung saja kita buat sama-sama. Oke, langkah pertama, siapkan pan, masukkan 80 gram gula pasir, 50 gram tepung maizena, 4 kuning telur, 200 ml susu full cream cair, dan 200 ml santan. Nah, untuk santan ini saya peroleh dari 2 saset santan instan yang ditambah air hingga 200 ml. Oh ya, di sini juga aku tambahkan setengah sendok teh vanili cair agar lebih wangi ya. Oke, adonannya kita aduk-aduk dengan whisker sampai larut dan tercampur rata. Kalau sudah, pindahkan ke kompor. Kita masak dengan api kecil sambil terus diaduk-aduk sampai adonannya meletup-letup dan mengental. Setelah adonan mulai mengental, tambahkan 1 sendok makan margarin. Kita masak kembali adonannya sampai lembut, mengental, dan terlihat kalis. Nah, kira-kira seperti ini sudah cukup. Matikan kompornya, angkat, kemudian adonan kita pindahkan ke mangkok. Tunggu sampai uap panasnya menghilang, baru tutup dengan plastik dan sisihkan sampai suhu ruang. Oke teman-teman, ini setelah adonan suhu ruang, kita aduk-aduk lagi dengan spatula agar adonannya menjadi lembut kembali. Nah, setelah lembut seperti ini, adonan akan kita bagi menjadi 4 bagian yang sama rata. Nah, seperti ini teman-teman, untuk setiap bagian kurang lebih sekitar 141 gram. Sementara ini kita sisihkan dahulu ya. Lanjut di wadah yang berbeda, masukkan 100 gram whipped cream bubuk. Di sini aku pakai merek Han. Masukkan 200 ml air dingin atau air es. Nah, untuk air es ini wajib ya teman-teman. Kemudian kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai adonan whipped cream jadi kaku. Sudah terlihat kaku ya teman-teman, sudah cukup. Nah, untuk whipped cream ini kita juga akan bagi menjadi 4 bagian yang sama rata. Tapi di sini lupa tidak aku timbang ya, cukup dikira-kira aja. Kemudian untuk varian pertama, di sini aku tambahkan 1-2 tetes pasta coklat. Kemudian mixer sampai tercampur rata dan lembut. Nah, seperti ini sudah cukup. Krim rasa coklatnya sudah jadi, ini akan kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Kemudian untuk krim atau fla berikutnya kita buat dengan rasa stroberi. Tambahkan 1-2 tetes pasta stroberi. Kemudian mixer sampai halus dan lembut. Nah, ini krim stroberinya sudah jadi. Ini juga kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Kemudian untuk krim berikutnya, di sini aku tambahkan pasta pandan ya. Nah, setelah di mixer sampai halus dan lembut, hasilnya seperti ini. Dan untuk adonan krim terakhir, di sini tidak aku tambahkan perisa atau pasta apapun ya. Setelah dimixer lembut, hasilnya seperti ini. Dan tara, 4 krim isiannya sudah kita buat semua ya teman-teman. Selanjutnya kita simpan dulu di dalam lemari es agar lebih set. Oke, berikutnya untuk bahan utamanya, di sini aku sudah punya 1 pack cannellon seperti ini. Nah, cannellon ini adalah sejenis pasta yang masih kering dengan bentuk tabung. Ini biasanya dimasak sebagai hidangan khas Italia ya. Tapi di sini akan kita kreasikan sebagai ide jajanan atau dessert yang enak banget. Caranya cukup goreng di minyak yang sudah benar-benar panas dengan api kecil agar hasil cannellon gorengnya jadi renyah dan tidak pantat. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, setelah dimasukkan ke minyak yang sudah benar-benar mendidih, maka cannellonnya akan mengembang. Nah, ini nanti hasilnya jadi sangat renyah. Setelah cannellon berubah warna menjadi golden brown, artinya sudah matang ya. Boleh diangkat, lalu ditiriskan. Dan goreng sisanya sampai semuanya selesai. Oke teman-teman, seperti ini hasil cannellonnya setelah digoreng semua.
Setelah tiris dan dingin, ini sudah siap untuk diberi topping dan isian. Nah, di sini sudah aku siapkan secukupnya madu murni untuk olesannya. Dan untuk balurannya aku pakai kelapa kering halus seperti ini ya. Ambil 1 kanelon gorengnya, kemudian olesi seluruh permukaan luarnya dengan madu tipis-tipis. Kalau sudah, kemudian baluri dengan kelapa kering. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Yang pecah seperti ini tidak aku pakai ya, teman-teman. Oke, lanjut. Siapkan isian krimnya. Di sini aku pakai yang rasa pandan terlebih dahulu ya. Potong ujung plastik segitiganya. Kemudian isi dengan krimnya. Di sini aku isi tidak terlalu penuh ya, agar krimnya cukup untuk mengisi semua kanelon. Isi semua varian krim ke dalam kanelon sampai semuanya selesai. Nah, teman-teman, hasilnya seperti ini. Alhamdulillah krimnya pas banget, nggak kurang dan nggak lebih ya. Dan bisa dilihat ini tampilannya cakep banget. Kulit kanelonnya terlihat sangat renyah. Bismillah, aku cicipi ya. Beneran ini renyah banget. Untuk kulitnya sedikit gurih dan isiannya lumer dengan rasa santan dan kelapa yang tidak terlalu manis. Ini enak banget. Dan untuk ide jualan, teman-teman bisa kemas dengan plastik OPP tanpa kantong dengan ukuran 11 x 11 cm seperti ini. Hasilnya cantik ya. Nah, teman-teman, akhirnya kanelon coconut cream crispy sudah selesai kita buat. Ide dessert kekinian yang unik dan sangat menarik. Rasanya enak banget, bikinnya mudah dan dijamin anti gagal. Terima kasih sudah melihat videonya hingga akhir. Semoga resepnya bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!